Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. 5 menit bersama dengan Firman. Walaupun hari ini sarapan pagi kita terlambat, tetapi Tuhan Yesus telah memberkati kita. Haleluya! Hari ini saya berbicara sangat penting bagi gereja Tuhan, bagi kita semua, pengikut-pengikut Kristus, yang temanya adalah Live in Harmony, hidup dalam kerukunan. Yang saya ambil dalam Mazmur 133 ayat 1-3, yang saya akan bawa dalam 2 bagian. Yang pertama, sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih, kami mau hidup dalam kerukunan, dalam keserasian, dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mazmur 133 ayat 1-3, demikian bunyi firman Allah. Hari ini saya tidak berpantun, jadi saya baca saja. Sesungguhnya alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon, yang gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi di sini kita bisa mempelajari apa yang menjadi statement dari Raja Daud, yaitu bahwa yang pertama, Daud mengatakan bahwa hidup satu, kerukunan tidak harus setuju dalam segala sesuatu. Jadi kita bisa berbeda satu dengan yang lain. Berbeda bukan berarti bermusuhan. Berbeda bukan berarti lawan. Tapi berbeda tetap satu, berbeda tetap saling menghargai. Berbeda bukan berarti kita hidup saling bertentangan. Berbeda itu adalah kekayaan berpikir setiap insan manusia. Jadi jangan pikir kalau kita berbeda satu dengan yang lain, nanti kenapa kita bisa berbeda, tetapi dalam satu hal kita tidak bisa berbeda. Karena kita dalam pemikiran setiap orang berbeda-beda. Jadi kita harus menghargainya. Yang kedua, kerukunan itu sangat berharga dan menyenangkan. Haleluya. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa kerukunan itu tidak menyenangkan, tidak berharga, Anda salah. Kerukunan itu bisa, kalau bangsa ini rukun, bangsa ini bisa membangun, bangsa ini bisa kedatangan investor, masyarakat bisa sejahtera kalau hidup rukun satu dengan yang lain. Tapi yang malangnya bukan demikian. Ada banyak orang berbeda-beda telah menjadi lawan, menjadi musuh bagi negara ini. Tapi kalau kita berbeda bukan karena kita mau menjadi musuh bagi bangsa ini, karena kita ingin memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, memberikan contoh supaya hidup dalam konstitusi yang benar. Seperti kita sebagai gereja Tuhan, supaya hidup dalam konstitusi kita, yaitu firman Allah. Jadi bukan karena ingin bermusuhan, bukan. Tetapi supaya mereka atau kita semuanya kembali kepada kebenaran firman Allah. Ketika kita kembali kepada kebenaran firman Allah, ini sangat luar biasa. Kita bisa bayangkan bagaimana musik yang ditata apik, ya, berbeda-beda jenis-jenisnya, tetapi ketika di tangan dirijen, dia memimpinnya, itu menjadi sebuah harmoni yang sangat luar biasa, yang sangat indah, yang dapat memukau setiap orang. Demikian juga kalau kita hidup, apalagi gerejanya hidup untuk menampilkan surga kecil di bumi ini. Surga besar nanti bukan hanya yang akan datang, tapi di bumi ini kita bisa menikmati surga kecil dengan hidup rukun, damai, sentosa satu dengan yang lain. Itulah surga kecil yang kita bisa nikmati, damai sejahtera daripada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kata firman Allah, kerukunan itu harus sepakat dalam tujuan hidup. Nah, ini yang saya katakan, kalau dalam ini tujuan kita satu, yaitu surga, yaitu Yesus, itu kita harus sepakat bersama, kita harus satu bersama, kita harus sama-sama mengarah ke sana, sama-sama bertindak ke sana, sama-sama bekerja sama ke sana. Kita tidak bisa berbeda. Oh, saya mau ke neraka. Ya, kalau itu terserah saja, tapi nanti konsekuensinya Anda tanggung. Tapi dalam dalam live in harmony, kita tidak bisa berbeda dalam satu hal ini. Tujuan kita surga atau tujuan kita Yesus, atau tujuan kita kehendak Allah, atau tujuan kita melakukan ketaatan kepada firman, itu tidak boleh berbeda. Kita harus satu untuk memberikan dampak, memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Nanti sore akan saya bawakan bagaimana sebenarnya gereja itu harus memberikan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat. Gereja itu harus memberikan dampak di tengah-tengah masyarakat.
baik melalui pribadi, baik melalui lembaga. Gereja itu seharusnya tampil untuk menjadi berkat, membawa kebaikan bagi orang-orang di sekitarnya. Mari kita hidup dalam keharmonisan supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita ketunduk kepada. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur biarkan kami hidup dalam keharmonisan satu dengan yang lain demi pembangunan bangsa, pembangunan kerohanian kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentu bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.